Dia masukin, dia bersihin, dia masukin kantong. Singkat cerita, dia datang kepada penjual tanah kemarin. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam bapak. Pak, ada apa ya pak? Kan udah selesai transaksi. Gini loh pak, saya beli dari anda cuma beli tanah, tidak beli emas. Emangnya kenapa dengan emas? Saya kemarin lagi gali-gali dapat emas. Ini milikmu. Saya cuma beli tanah. Kalau bapak ibu yang jadi penjual tanah gimana? Oh ya makasih bang, sini sono pergi. Ini dia pun tidak. Pembelinya bertakwa kepada Allah dengan akhlaknya, penjualnya pun masya Allah dia bilang, Pak, saya pun menjual tanah dengan segala apa yang ada di dalam tanah itu, termasuk suburnya, batunya, pohon pisangnya, pohon ini itu dan macam-macamnya, semua milik anda. Kata penjual, ini emas milikmu. Kata pembeli, milikmu. Kata penjual, milikmu. Kata pembeli, milikmu. Bukan saling menjatuhkan untuk harta dunia, jabatan, pangkat, tapi untuk saling memuliakan. Sifat yang ada asih, asah, asuh, bukan gasak, gesek. Itu kalau udah gasak, gesek, gosok, udah dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, nggak nyaman. Gesek terus, ayo gasak udah, gosok lagi. Tapi saling asih, asah. Hadirin, nggak kelar, ya nggak kelar pak. Tapi ributnya ribut untuk tersenyum, milikmu aja, milikmu. Kalau ini udah terjadi lagi pak zaman sekarang, nggak bakal ada lagi manusia silver di perempatan lampu merah. Sekalipun itu tanggung jawab negara, tapi masing-masing pribadi umat Islam, saya ingin membahagiakan orang. Makanya bapak sekalian, orang yang berakhlak mulia kayak begini, biasanya gini bapak ibu, saya teliti dalam hadis-hadis, levelan orang kayak kita umat Islam biasa, yang bukan para nabi dan rasul, itu kalau mau dapat surga Firdaus, syaratnya bersimbah darah, mati syahid. Ini nggak pakai bersimbah darah, nggak pakai mati syahid, tapi bisa dapat surga Firdaus. Contohnya, hadirin, ini saya tinggal dulu kisah ini. Bapak Ibu, contohnya, tidak ada hadisnya Nabi katakan Anda rajin sholat bersama aku di surga begini, Anda rajin puasa begini dengan aku di surga, Anda haji umrah begini, itu mah pahalanya masing-masing ada. Tetapi yang begini di surga dengan aku, kata Nabi. Karena nomor 10-nya tadi Bapak Ibu, sifat-sifat orang yang mulia akhlaknya tadi sudah saya sebutin. Nomor 10 adalah orang yang berakhlak mulia, yang bisa memberikan hartanya untuk orang lain, yang dia bukan darah daging Anda, tapi Anda asuh, anak yatim dan anak duafa. Surganya Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10 tadi Bapak Ibu termasuk akhlak mulia, gak mungkin bercampur orang yang kikir, pelit dengan akhlak yang baik. Termasuk bagian akhlak mulia, mampu memberi. Coba di hadisnya, coba kita lihat tadi. Saya belum menerjemah sempurna hadis yang pertama, tapi saya mau tampilkan yang ini dulu. Ya, kalau ini kan terkenal, ini nomornya pun saya ingat 4998. Apa kata Nabi? Masya Allah Bapak Ibu, emang kita di akhirat mau dekat siapa ya Bapak Ibu? Dengan anak istri itu nggak kenal nantinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Istri lari dari suami, suami lari dari istri, nggak kenal anak-anak, nggak kenal orang tua. Ya. Kecuali nanti kalau udah di surga, udah ditolong oleh baginda Nabi, baru dia tuh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Ana," apa arti anak? Saya. "Ana wa kafilul yatim." Oh, aku dan orang Islam yang mengasuh anak yatim. Berarti ini ketinggian akhlaknya, mampu dia mengorbankan hartanya bukan untuk darah dagingnya. Kita merawat anak kita wajar Pak, darah daging kita. Ini orang lain loh, Anda asuh. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim fil jannati, di dalam surga, hakala, seperti ini. Wa asyara, Nabi SAW berisyarat bisababah, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma syai'a, dan Rasulullah SAW merenggangkan sedikit. Kita kembali pada hadis tadi. Akhirnya penjual dan pembeli emas berkelahi, berdebat, berantem gara-gara apa?
untuk saling memuliakan, tapi berantemnya berantem senyum. Gak apa, pilih kamu aja. Enggak, pilih kamu. Gak sekelar. Coba kita lihat lagi. Fatahakama ila rajulin. Akhirnya kedua laki-laki ini mencari seorang hakim. Hakimnya pun hakim yang soleh, yang akhlaknya baik. Ini kalau hakimnya gak jujur, apa masalahnya? Mas, sini masnya, udah kalian berdua pulang. Ini hakim yang gak kena sogokan 60 miliar, Pak. Apa itu? Hakim yang betul-betul adil, jujur, soleh, akhlaknya baik. Kata Pak Hakim, ini aja deh, ya. Alakuma waladun, wahai bapak penjual tanah, kamu punya anak laki-laki? Punya, Pak. Wahai bapak pembeli tanah, kamu punya anak gadis? Punya. Bagaimana kalau kita jodohkan? Kita ta'arufkan mereka. Oh ya udah deh, ta'aruf, jodoh. Ternyata berjodoh. Kata Pak Hakim, setelah menikah, emas ini untuk mereka berdua. Kalau suasana kayak begini udah jadi, Pak, Masya Allah. Baik, nah kita masuk poin-poinnya. Yang pertama, hasil daripada Ramadan, kemudian Anda betul-betul memperjuangkan akhlak yang mulia. Ini pun saya ngomong begitu juga, Bapak Ibu. Bukan saya udah sama-sama kita bermudah kalau saling ingat, mengingat. Yang pertama, umatku kata Nabi yang berakhlak mulia menjadi orang yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Orang yang berakhlak, memiliki akhlak yang bagus adalah sebaik-baik manusia. Ini yang memuji Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Kenapa tidak baik? Karena dia betul-betul kemana saja dia berada menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi kalau dalam diri kita masih ada sifat nyinyir, julid, mudah menghakimi, itu repot juga, masih jauh. Nah, ini kita buka hadisnya. Riwayat daripada Imam Bukhari, nomornya pada 5688. Ya, mana ini hadisnya? Nah, ini dia. Hadisnya singkat saja sih. Poin yang pertama ini kata baginda Nabi, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian yang paling bagus budi pekertinya, yang paling baik perangainya, yang paling elegan attitude-nya. Dipuji. Setelah sholat, puasa, rukuk, sujud, iktikaf. Ya, Masya Allah, iktikaf di mana-mana penuh. Saya kok Ramadan gak diundang ke sini ya, Mas Rahmat? Ada masalah apa dengan saya? Saya Ramadan gak ada di sini kan ya? Lagi siarkan, lagi keliling Jawa gitu. Oh iya, lagi safari ya. Oh iya betul, kemarin saya safari Ramadan sampai ke Jawa Tengah. Iya. Yang kedua hadirin, yang kedua Bapak Ibu, umat Nabi yang berakhlak mulia, kata Nabi Muhammad, menjadi orang yang paling aku cintai. Yang mencintai kita Nabi Muhammad, bukan raja, bukan presiden, bukan begini begitu, bukan. Sebab Nabi Adam dalam hadis-hadis syafaat di akhirat, Nabi Adam datang kepada Allah, Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 24 Nabi berusaha untuk memberikan syafaat kepada kita umat Islam. Semua ditolak oleh Allah. Sekarang kalau yang mencintai kita Nabi Muhammad, kita berharap betul-betul dapat prioritas syafaat di hadapan Allah dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Adam seniornya saja, kakeknya gak diterima itu. Makanya Nabi bersabda kayak begini supaya menyemangati umat Islam. Setelah Ramadan, istiqomah tetap kamu jalankan, sholat berjamaah, tahajud, puasa sunnah, baca Quran dan macam-macamnya. Kamu poles lagi dirimu dengan akhlak yang baik, kamu menjadi umatku yang paling aku cintai. Ini hadisnya yang kedua. Atau poinnya gini dulu. Orang yang memiliki akhlak yang mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi SAW. Ya, ini hadisnya masih riwayat Imam Bukhari pada 3549. Baginda bersabda, kata Nabi,
Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai ilayya, kalau beliau berisyarat, ya, Nabi berisyarat ilayya, kepada, dalam hatiku. Di antara kalian umatku yang paling aku cintai dalam hatiku, kata Nabi, ahsanukum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekerti. Yang ketiga, sempurnanya agama kita, Pak, bukan ditandakan dengan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, bukan. Tapi setelah itu semua dikerjakan, hadir dalam dirinya akhlak yang baik. Itu sempurnanya agama kita. Itu sempurnanya iman kita. Ini yang nomor 3. Hadisnya kami bawakan riwayat Imam Tirmidzi. Akhlak yang mulia merupakan tanda kesempurnaan iman, atau begini, kesempurnaan agama. Bentar, saya diedit dulu. Nah, jadi hadirin, akhlak yang mulia merupakan tanda kesempurnaan iman, kesempurnaan agama. Ini Nabi yang berkata. Proses daripada ibadah mahdhahnya, ubudiyah, sholat, puasa, dan lainnya, contohnya pada Ramadan kemarin, kemudian di 11 bulan dan seterusnya, dia mempunyai betul-betul akhlak yang baik diperjuangkan dari 10 macam tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, apa kata Nabi SAW? Kita lihat sekarang dari riwayat Imam Tirmidzi, ya, 1195. Hadis ini derajatnya hasan ataupun sahih, kata Imam Tirmidzi. Itu ada yang ada hadisun hasan sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, agamanya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus budi pekertinya, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, dan orang terbaik di antara kalian adalah yang pertama kali baik akhlaknya, bukan kepada tetangga, bukan kepada teman, bukan kepada orang lain, bukan kepada teman sekantor, bukan kepada atasan, bukan kepada bawahan, tetapi akhlak terbaik Anda pertama kali istri kepada suami, suami kepada istri. Ya. Kalau sang istri bilang sama suaminya, "Bang, abang Masya Allah ya, udah berjuang untuk saya dan anak-anak. Abang jadi imam yang baik, abang berakhlak mulia, makasih ya bang ya. Ya, kayaknya engkau adalah bang anugerah terindah yang Allah berikan untukku bang." Kalau istri udah pernah bilang gitu, bapak-bapak dapat hakikat hadis ini. Kebalikannya, Dek, kamu juga Masya Allah ya Dek, jaga anak-anak, mengasuh anak, antar sekolah, gini-gitu dan macam-macam, mendidik adab, mendidik daripada cara-cara adab harian kepada anak-anak. Makasih ya dia mengajarkan anak-anak saya juga. Suami istri kayak begitu pertama kali akhlaknya, mereka menjadi sempurna agama. Jangan kepada orang lain diulu-ulukan, sama istri sama suami ribut aja. Makanya kalau manggil istri ini, Bapak Ibu, ya oke lah, kalau pasangan muda ya saya kenalnya Mas Rahmat aja nih. Kalau pasangan muda jalan berdua manggilnya masih beb gitu ya, ayam bebek gitu ya, wajar itu. Tapi kalau udah umur 60 ke atas, pernikahan udah 50-40 tahun, manggilnya masih ayam bebek, saya acung jempol itu. Keren banget itu. Jadi kalau Bapak Ibu Anda berjalan berdua sama istri, manggilnya jangan lagi manggilnya bunda, manggilnya papa, mama, manggilnya bang, apa deh, Ustaz manggilnya apa? Cinta. Manggilnya yang terbaik kepada sang istri. Itu akhlak di situ. Rupanya Rasul ingin membina kebaikan rumah tangga itu, kebaikan akhlak umat Islam, bukan dari parlemen dulu, bukan dari perkumpulan yang banyak dulu, tapi dari dua hamba Allah ini. Jika bakal terjadinya akhlak yang baik dari keluarga itu sendiri, suami istri, kalau ini sudah saling baik, bagus, wah, udah tinggal keluarnya nanti baru baik gitu. Ya, sekarang yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, orang yang berakhlak mulia
Bapak Ibu sebabnya tahajudnya, Anda tahajudnya tidak istiqomah banget, puasa sunnahnya juga belum istiqomah banget, tapi akhlak Anda baik, di akhirat oleh Allah Ta'ala tetap digolongkan kepada derajat orang yang istiqomah tahajud tiap malam dan puasa sunnah sepanjang tahun. Sekalipun Bapak Ibu tidak begitu istiqomah tahajud dan puasa sunnahnya, apalagi kalau Anda akhlak baik, tahajudnya jalan, puasa sunnahnya juga jalan. Ini yang nomor 4. Hadirin, akhlak yang mulia akan mengantarkan ke derajat orang yang senantiasa mengerjakan puasa sunnah dan sholat malam. Sekalipun Bapak Ibu jarang sholat tahajud dan puasa sunnah, apalagi kalau Anda udah istiqomah juga, wah, double keutamaannya. Hadis yang keempat ini, hadirin, poin keempat saya dapati dalam riwayat Imam Abu Dawud pada 4.800. Nabi bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, la yudrik, sungguh akan mendapatkan, bi husni khuluqihi, dengan sebab akhlaknya yang mulia, darajatas shaim, seperti derajat orang yang berpuasa sunnah selalu, al-qaim, yang qiyamul lail selalu. Seperti itu disejajarkan. Ya, yang kelima Bapak Ibu. Nah, apalagi yang kelima nih, kan begitu dulu mungkin udah saya bahas. Insya Allah bulan depan kita akan membahas satu kitab kutub ya tentang dosa-dosa besar. Karena ini kan belum pernah dibahas di sini. Insya Allah mulai bulan depan saya akan membawakan itu kajian tentang 70 dosa besar. Nah, hadirin, dalam kehidupan, fase kehidupan akhirat, yang pertama alam kubur, yang kedua padang mahsyar, yang ketiga alam hisab, yang keempat alam syafaat dan telaga kausar, yang kelima alam timbangan. Timbangan ini ada 2 darjat di akhirat untuk menimbang amal soleh kita, ini baik, ini buruk. Sholat Anda ditempatkan di sini, dosanya pun ditempatkan, ya masih agak balance begitu. Puasa Anda, zakat Anda, haji Anda diinikan, tapi belum jomplang banget itu. Kapan akan menjadi dominan dan jomplang banget begitu? Ketika akhlak mulia Anda Allah tempatkan di darjat ini, belum langsung nilainya begini. Makanya ada orang Islam ditempatkan tidak di neraka dan di surga. Kenapa? Setelah proses timbangan di akhirat, amal baiknya 50%, amal buruknya 50%. Itulah kenapa diturunkan surat Al-A'raf, surat ke-7, tentang kisah orang Islam yang udah dihisab, ditimbang, amal solehnya 50-50 dengan dosanya. Enggak masuk surga, enggak juga masuk neraka, tapi berada di bukit apartemen A'raf. Ini ayatnya dulu, belum disyarakan ya? Pada surat ke-7 itu, ayat ke-46. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. Dan akhirnya وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, di antara surga dan neraka ada hijabnya. Hijab apa artinya? Pembatas. وَعَلَى الْأَعْرَافِ, dan di tempat namanya Al-A'raf, tempat orang Islam yang amal soleh dan dosanya 50-50. Rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, mereka bisa melihat penduduk surga dan neraka. Ketika mereka melihat penduduk surga, wanadaw ashabal jannah, akhirnya mereka menyeru penduduk surga, assalamun alaikum. Aduh enak ya Bapak Ibu, udah masuk surga, salam sejahtera, selamat kalian. Tetapi lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk surga. Wa hum yatma'un, sedangkan mereka hatinya pot-potan itu. Karena kalau ininya lebih sedikit 51% aja, yang di 49 masuk neraka. Tetapi ketika mereka menghadap ke sana, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika wajah mereka melihat kepada penduduk neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, ampun ya Allah, jangan sampai masuk kepada orang-orang itu yang zalim itu ya Allah. Bapak Ibu sekalian, tapi mereka akhirnya selamat, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya begini,
timbangan itu sensitif. Sebab dalam ayat yang paling gampang, Allah membicarakan timbangan, setelah timbangan itu tidak bertele-tele. Timbangan amalmu berat, tempatmu surga. Timbangan amalmu ringan, tempatmu neraka hawiyah. Apa ayatnya? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ayat ke-6-nya. Fa'amma man saqulat mawazinuh, maka adapun siapa orangnya yang timbangan amalnya berat, lihat, tidak bertele-tele, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, tempatmu surga, tempat kesenangan. Tetapi ayat selanjutnya ke-89-nya, wa amma man khaffat mawazinuh, maka adapun siapa orangnya yang timbangan amalnya ringan, yang lebih dominan, lebih berat sebelah kirinya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Bapak Ibu, akhlak mulia kita menjadikan lebih beratnya timbangan amal kita. Setelah sholat ditimbang, belum berat juga puasa, haji, umroh dan sebagainya. Ini hadisnya, kita lihat nomor masih riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Nabi bersabda, ma syai'un asqal. Di sini ma-nya artinya tidak, artinya ini tidak, bukan apa. Kan kalau bahasa Arab itu ma itu artinya apa. Ma hada, apa ini. Ma hadihi, apa ini. Nah, ini artinya bukan apa, tapi tidak. Ma syai'un asqal, tidak ada sesuatu apapun asqal yang lebih memberatkan fi mizanil mu'min, pada timbangan seorang beriman yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Tidak ada yang lebih memberatkan itu. Min khuluqin hasan, melebihi daripada akhlak yang mulia. Wah, kalau akhlaknya bagus, ya, jujur, baik, mudah memberi dan sebagainya. Akhirnya pas ditimbang langsung dominan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir di atas sudah saya katakan juga, umat Islam levelan kita yang bukan Nabi dan Rasul bisa tetap dapat surga Firdaus, melebihi 7 surga yang Allah ciptakan, melebihi surga Aden, melebihi surga Jannatul Naim, melebihi surga Jannatul Ma'wa, melebihi surga Jannatul Khuldi, melebihi surga Darussalam, melebihi surga Darul Muqamah, melebihi surga Muqamul Amin. Siapa orang Islam yang berakhlak mulia, surganya Firdaus. Coba kita lihat. Ini hadis terakhir. Riwayatnya daripada Imam Abu Dawud pada 4082. Aduh, apa sih? Rumus bahasa Arab. Ini belum saya ini 4802. Derajatnya sahih hadis ini. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW, baginda bersabda, ana zaimun, saya menjamin, zaim, aku menjamin, kata, bi baitin, untuk umatmu dapat satu rumah, fi rabadil jannah, di tepi surga. Dapat rumah di tepi surga, Bapak Ibu, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagi siapa ya Rasul? Liman tarakal mira, bagi umatku yang meninggalkan perdebatan. Salahnya debat aja. Ini salah, ini betul, ini salah. Memponis saja salahnya. Liman tarakal mira, meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, sekalipun benar. Jadi berdebat enggak boleh, Ustaz? Boleh, tapi jangan sampai ada rasa kesombongan. Boleh, tapi menghadirkan dalil masing-masing. Setelah itu saling tasamuh, saling menghormati. Ya silakan dalilmu begini dan saya. Enak, kehidupan sejuk. Ini masalah agama jadi debat aja. Ustaz Adi Hidayat kurang soleh apa? Mukanya dicoret di medsos. Gus Bahak kurang soleh apa? Dicoret. Jangan coret-coret gitu, itu tidak berakhlak. Isi hati dan kepala mereka tuh Al-Quran 30 juz. Al-Quran berjalan. Baik, yang kedua, udah belum sih diterjemahin. Bagi orang Islam yang meninggalkan perdebatan sekalipun benar, nah ini dapat jaminan surga di tepinya. Wa bi baitin fi wasatil jannah, saya menjamin umatku mendapatkan satu rumah lebih tinggi lagi di tengah surga.
Bagi siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi umatku yang tidak berbohong sekalipun dalam bercanda. Contoh berapa hari lalu Bapak Ibu, seminggu lalu, ini padahal emak-emak betua banget di pesawat. Dia bercandanya apa? Itu apa Bu? Bom. Lihat nggak beritanya? Diturunin dari pesawat. Dulu pas kita kapan pulang umroh itu, ketika naik Saudi Airlines, ada 2 TKI Indonesia laki-laki, ya kebetulan dia bawa apa tuh handlingnya itu banyak banget, ya dibawa ke cabin. Yang ini udah ransel gede, yang ini tas koper masuk cabin gitu. Tiba-tiba kan pas dia naik apa tuh menaikkan bendanya, barangnya itu kemana? Ke atap untuk tempat bag itu, ngambil posisi punya orang. Tiba-tiba ada orang yang punyanya dia di tempat duduknya, dia datang, dia pindahin sedikit. Orang itu bilang, jangan dipindahin, ada bom. Dilaporin ke pramugari dan pramugara Saudi Arabia, diturunin di Jeddah. Itu berbohong sekali, bercanda. Enggak, saya bercanda, only joke, nggak bisa. Berbohong pun nggak boleh dalam bercanda. Kalau kita tinggalkan kata-kata bohong, apalagi dalam kehidupan serius berbohongnya. Kalau kita tinggalkan kata-kata bohong, dijamin surga di tengah surga. Ini yang ketiga lebih tinggi. Wa bi baitin fi a'la jannah. Saya menjamin umatku mendapatkan surga tertinggi. Rumahnya di surga tertinggi Firdaus, melebihi daripada 7 surga tadi. Bagi siapa? Liman hasana khuluqahu. Bagi umatku yang berakhlak baik, memperbagus attitude-nya, memperbagus budi pekertinya, memperbagus daripada perilakunya. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ya, maka yang disebut dengan istiqomah setelah Ramadan tentu bukan hanya masalah sholat saja, melebihi daripada itu, sehingga kita bisa mencapai target kesempurnaan agama kita, yaitu dengan akhlak yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ya, udah isyrak ya. Cukup ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan? Ada? Ya, kenapa Pak? Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau Nabi, sebelum ada perintah sholat dan perintah sahabat lainnya, apa yang Nabi ajarkan? Apa yang dimaksud dari apa? Sebentar Pak. Kurangnya itu Pak, kurang. Baik, terima kasih. Sebelum diangkat jadi Nabi, sebelum diangkat jadi Rasul, sebelum adanya perintah sholat dan perintah-perintah sakti lainnya, apa yang Nabi ajarkan? Apakah yang dimaksud itu akhlak? Sebelum ada perintah sholat, apa yang Nabi ajarkan? Begitu Mas, kok suaranya kok enggak ngomong? Ya sudah, sama sebelum perintah-perintah sakti lainnya. Atau saya akan kasih gambaran seorang pelajar. Enakan nggak pakai itu dia Pak, coba. Nggak usah pakai itu ya. Baik. Sebelum diangkat jadi Nabi atau Rasul, atau ada perintah sholat dan perintah sakti lainnya, apa yang Nabi ajarkan? Apakah yang dimaksud itu mengajarkan apa? Bapak, sebelum datang perintah-perintah apapun, Nabi hanya berkata, Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kamu akan bahagia dunia akhirat. Itu yang diajarkan. Belum yang lain-lain, apalagi akhlak. Akhlak itu nanti hadisnya ada di kota Madinah. Kalau di Mekah belum, bagaimana mau berakhlak? Ya, bagaimana mau menata akhlak yang baik? Permusuhan begitu hebat di sana. Masih ribet dengan apa? Masalah berjihad, berjuang. Kan Nabi akan dibunuhnya di sana. Ketika beliau sudah Isra Mi'raj saja, lagi sujud di Masjidil Haram, mau diinjek lehernya tuh oleh Abu Jahal CS. Maka turunlah ayatnya tuh surat Wal-Laili Idza Yaghsha. Kata Allah Ta'ala, lanasfa'anna bin nasiyah. Apa itu? Kami akan utus malaikat Zabaniyah. Itu kan ayatnya ketika setelah Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum datang perintah-perintah yang lain, Nabi belum mengajarkan apapun kecuali la ilaha illallah. Terus orang rasul yang
Apa? Seorang pelacur yang Allah ini dalam hadis kemudian jadi penghuni surga, apakah itu poinnya Allah? Pak, seorang pelacur yang dalam hadis ketika dia meminumkan anjing, Sahih Bukhari hadisnya, dia ngasih minum anjing, itu bukan dia meninggal besoknya terus masuk surga, itu berproses. Setelah dia ngasih minum anjing, Allah mensyukuri perbuatan sekecil itu pun Allah campakkan hidayah. Dia pulang ke rumah, kemudian dia menangis jadi-jadinya, dia bertobat, hari-harinya kemudian dia ibadah, meninggal masuk surga, begitu. Jadi hadis ini jangan nanti si pelacur, nggak apa-apa deh, nanti yang penting saya kasih minum anjing aja. Jadi sudah ada proses apa ibadahnya, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa hari lalu ada kerabat saya yang dia mewasiatkan kalau dia lapar, dia minta sholatnya di rumah. Karena dia tahu diri dia tidak pernah ke masjid, sholatnya juga lonten. Saya kurang terjemah dong, Mas Tulsi. Terjemah apa Mas? Terjemah. Setelah itu kemarin pada saat dia wafat, ternyata jamaah masjid itu datang semua ke rumah dia, minta dia disolatkan di masjid. Karena apa? Karena dia selama ini banyak sumbangannya ke masjid, banyak dia bantu orang. Akhirnya karena terus masjid bersikeras, dibawa ke masjid, disolatkan di masjid. Cuma biasanya keluarga kecewa untuk disolatkan di rumah. Iya, terjemahnya apa Mas? Jadi ada kerabat beliau meninggal, Ustaz. Apa? Kerabat beliau meninggal, kemudian mewasiatkan untuk sholatkan di rumah aja, jangan di masjid. Untuk mengganti, Untuk sholatkannya di rumah saja, mensolatkan jenazahnya, Ustaz. nah, kau sama kayak itu deh, saya nggak Ya, ngerti. jadi ada kerabat beliau meninggal, Ustaz. Ya, Kemudian mewasiatkan pada keluarganya untuk sholat di rumah aja, sholatnya di rumah jangan di masjid. sholatnya di rumah, Ya. wasiatnya begitu. Ya, Karena beliau merasa jarang ke masjid ketika hidup, Ustaz. karena Beliaunya merasa jenazahnya merasa jarang ke masjid ketika hidupnya jarang ke masjid. oh, terus Tapi warga sekitarnya karena beliau itu banyak berdonasi ke masjid, warga sekitar meminta beliau sholatnya di masjid aja gitu, jangan di rumah. Kemudian keluarganya kecewa gitu, Ustaz. keluarganya kecewa Iya. karena dibawa ke masjid. Ya. Justru dibawa ke masjid lebih baik daripada di rumah. Nggak apa-apa sih, wasiat yang kayak begitu nggak mesti dijalankan, ya Pak. Karena wasiat yang dijalankan itu yang mesti dilihat dulu baik apa enggaknya. Kan nggak semua wasiat bisa dijalankan, Pak. Ada satu orang tua bilang, nah kalau saya meninggal, wasiat saya, iya Pak, apa? Papa wasiatnya apa? Tolong, wasiat saya adalah saya dikuburin di samping kuburan Nabi Muhammad. Enak aja. Semua wasiat gak mesti diturutin. Kalau sholat di rumah, yang nyolatin cuma berapa gelintir orang, di masjid gak nyolatin lebih dari 40, dosa-dosa si mayit itu terampuni. Jadi gak apa-apa kalau seperti itu, ya, gak masalah. Kenapa kita nyolatkan jenazah di masjid? Supaya yang menyolatkan lebih banyak, jumlahnya lebih daripada 40. Bapak Ibu, kalau kita meninggal pun begitu, kasih tahu sama keluarga, usahakan jenazah saya disolatin sama di atas 40. Karena itu ada jaminan. Hadis Sahih Muslim 2242 atau 2241. Nabi katakan bahwa siapa satu jenazah yang disolatkan lebih dari 40 orang. Ini saya tampilkan di hadisnya, kalau biar Anda tambah yakin tuh. Ini sudah ada ya, 2242 ya, betul, 2242. Kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu", tidaklah seorang laki-laki muslim, perempuan muslim, muslimah yamutu, meninggal dunia, fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan. Berapa orang? Ada syaratnya tuh supaya dosa si mayit diampunin. Arba'una rajulan, tidaklah satu jenazah disolatkan oleh 40 orang. La yusyrikuna billahi syai'a, semua 40 orang ini yang menyolatkan semua ahli tauhid, orang beriman.
orang Islam kata baginda, illa syafa'ahumullah, pasti doa-doa 40 orang ke atas itu diterima oleh Allah menjadi pengampunan dosa, terutama pada takbir keempat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'man. Allahumma ighfir laha warhamha. Jadi kalau tidak ditunaikan wasiatnya, enggak apa-apa kali ini. Ya. Cukup ya, sampai sini saja. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya, dan kita akhiri dengan kalimat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.